Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini, sampai menit ini, dan sampai siang saat ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang besar, yakni al-iman dan al-islam. Ayyuhal ikhwatul kiram, akan tapi dengan bergilirnya waktu dan berjalannya umur, banyak dari kita yang tak sadar atau pura-pura tak sadar bahwasanya hitungan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mulai sejak kita baligh. Sejak kita sudah baligh, di saat itu pula hitungan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjalan untuk kita, yang mana pada puncaknya kita nanti dibagikan rapotnya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwatul kiram, tak perlu kita berbicara rapot yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita di malam ujian, di malam ulangan, kita tak pernah belajar, kita tak pernah mengulang-ulang pelajaran, dan ketika di hari ujian kita bingung untuk menjawabnya. Maka ketika hari pembagian rapot, tentu kita risau, tentu kita gelisah dan tak siap mendengarkan dan melihat rapot yang diberikan kepada kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, bagaimana kondisinya ketika kita tak pernah mempersiapkan perjumpaan dengan Allah, pembagian rapot yang Allah berikan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala langsung berikan untuk kita semua. Kita saat ini tak pernah mempersiapkan hal itu. Dan bahkan banyak di antara kita yang melalaikan perjumpaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya ayyuhal ikhwatul kiram, sebagaimana yang Allah firmankan, banyak dari manusia, banyak dari Bani Adam yang mengatakan ketika pembagian rapot, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab ini, kenapa buku catatan amal ini la yughadiru saghirah wala kabirah, tidak meninggalkan amal yang sedikit ataupun amal yang besar, illa ahsaha, kecuali ada pada kitab tersebut, kecuali ada pada rapor tersebut. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi penyesalan itu saat ini tak pernah kita rasakan. Kita terus lalai dengan dunia.
Kita terus lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan-urusan yang tak bermanfaat bagi kita. Kita sibuk nyari nafkah, kita sibuk nyari maisha, kita sibuk nyari kehidupan dan lupa dari kehidupan yang hakiki ketika kita berada kepada Allah, di samping Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, kapan kita sadar? Allah Subhanahu wa taala firmankan, alhaakumut takatsur, kalian akan terus lalai dengan mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, semua kita kumpulkan hatta masa-masanya. Sampai kapan ya Allah? Hatta zurtumul makabir, sampai kita masuk liang lahat. Di saat itu kita baru sadar bahwasanya apa yang kita kumpulkan tak bermanfaat bagi kita. Dan kita minta remedial dari Allah, kita minta ujian kedua kalinya. Kita mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, la'alli amalu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Dulu aku nggak bersedekah, dulu aku tinggalkan salat, dulu aku tinggalkan siam, semuanya aku tinggalkan ya Allah. Berikanlah kesempatan aku kedua kalinya ikut remedial. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, kalla, mustahil, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah janji belaka kalian saja, bualan kalian saja yang tak pernah kalian kerjakan. Ayyuhal ikhwatul kiram, seandainya kita mengikuti ujian dan ada remedialnya, kita serius. Bagaimana mungkin kita tak pernah serius ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Cukup sekali dan tidak ada kedua kalinya, ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, bagaimana kondisi umat, bagaimana kondisi manusia yang hasil rapornya buruk, yang hasil nilainya merah, itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk mereka-mereka yang nilainya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa amman utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang yang nilainya jelek diberikan hasil raportnya di dunia, yang mereka kerjakan amal-amal mereka dunia, Allah berikan hasilnya di akhirat bishimalihi, melalui tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, mereka mengatakan laitani, seandainya saya nggak pernah diberikan oleh Allah hasil rapor ini, hasil kitab catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tak pernah tahu nilai yang ada pada catatan amalku ini. Apa kata mereka lagi? Ya laitaha kanatil qadiyah, aku berharap seandainya kematian ujung dari segalanya. Ternyata masih banyak ujian-ujian yang diberikan kepada kami. Apa kata mereka? Ma aghna anni maliyah, ternyata harta yang aku kumpulkan tak bermanfaat, uang yang aku kumpulkan gak bermanfaat di hari ini. Wahala halaka anni sultaniya, dan jabatan yang aku cari, jabatan yang aku pinta, ternyata halaka anni sultaniya, semua itu akan binasa dan Allah jadikan semuanya itu hancur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhuhu faghulluh, jangan biarkan mereka ini kabur wahai para malaikat, tangkap mereka semua. Faghullu, ikat tangan-tangan mereka ke leher-leher mereka. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkan mereka semua ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kita tahu borgol yang ada pada polisi, kita tahu ikatan yang ada pada pejabat semuanya, kita tahu itu. Tapi borgol yang paling kejam, borgol yang Allah buat, dzar'uha sab'una dhira'an fasluku, yang mana panjangnya adalah 70 hasta, jangan biarkan mereka pergi. Itu kata mereka. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka semua, mereka lalai dengan kehidupan akhirat.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Bukankah apa yang telah dijanjikan kepada kalian terjadi? Bukankah saat ini akhirnya sudah terjadi? Yakni pada hari kiamat semua akan mengatakan bala ya Rabb. Iya ya Allah, sekarang udah terjadi hari kiamat. Yang awalnya Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung pasak sehingga bumi tak pecah dan bumi itu terus berputar pada porosnya. Pada hari kiamat Allah cabut wal jibala autada, yang mana aslinya gunung sebagai pasak Allah cabut dan terjadilah hari kiamat. Di saat itu kita saksikan semuanya, hatta orang-orang yang ada pada kuburnya takut jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah untuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kita tak mendustakan dengan akidah kita, tapi seakan-akan kita dustakan hari kiamat dengan amal-amal kita. Kita serasa dengan nyantai dan dengan santainya kita tak akan datang hari kiamat. Ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tantang seluruh umat manusia. Kulu, makanlah yang haram, laksanakanlah yang haram, wa tamatta'u, nikmatilah semua yang telah aku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalilan, tapi cuman sebentar ayyuhal ikhwatul kiram. Apa kata Allah? Ancaman ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silahkan makan yang telah aku haramkan. Silahkan kalian berhappy-happy, senang-senang semuanya. Silahkan berzina, silahkan minum khamar, silahkan semua laksanakan. Qalilan, tapi cuman sebentar. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang pembangkang di hadapan saya. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan lupakan, terserah kalian. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau dipanggil salat tak mau salat, dipanggil ruku tak mau ruku, seakan-akan panggilan azan adalah panggilan manusia. Wallahi kalla. Azan subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya nida'un min rabbil alamin, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita abaikan itu ayyuhal ikhwatul kiram. Banyak dari umat manusia yang tak pernah sholat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita saat ini masih dipanggil oleh Allah di dunia, belum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhir nanti ayyuhal ikhwatul kiram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ancaman mana lagi yang kalian bisa takuti? Ancaman siapa lagi yang kalian takuti? Kalau ancaman Allah pun kita tak takut. Jika ancaman Allah Subhanahu wa taala yang turun dari Rabbul Alamin kita tak pernah hiraukan ayyuhal ikhwatul kiram. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi balik ya ikhwah. Wallahi pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah kita di dunia saat ini walaupun kita belum meninggal. Kembalilah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pintu rumah Allah selalu terbuka dan gak bakal pernah tertutup. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit tak perlu kita ketuk karena pintu langit tak pernah tertutup untuk kita ayyuhal ikhwatul kiram. Mana doa kita untuk Allah? Mana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana persembahan kita berupa ibadah-ibadah yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwatul kiram, pada hari nanti jangan menyesal. Semua harta yang kita kumpulkan, banyak anaknya yang kita kumpulkan, banyak masa yang kita kumpulkan, ternyata tak semuanya bermanfaat. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak ada yang bermanfaat mal, harta yang kita kumpulkan. Berapa harta yang kita kumpulkan? Wallahi ya ikhwah, kita punya 1 miliar, 1 triliun sampai beratus-ratus triliun, kita mustahil sogok Allah Subhanahu wa taala. Kita mustahil sogok Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan azab kita. Bagaimana kondisi itu terjadi ayyuhal ikhwatul kiram? Dan ingat, semua kita orang yang berimannya, muslimkah dia ataukah kafirkah dia,
semua akan melewati sirat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana beratnya sirat, bagaimana sulitnya sirat. Itu sirat itu Pak, seakan-akan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam batang sebuah pohon yang berduri. Dan semua akan melewati sirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in minkum illa wariduha kana hatman ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya semua kalian mukminnya, fajirnya, kafirnya akan melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha, dan kalian berjalan di atas neraka. Siapa yang Allah berikan taufik selamat, dan siapa yang tak Allah berikan rahmat dan taufik, dia akan jatuh ke neraka jahanam ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, kesempatan itu cuma sebentar. Dunia ini cuma sebentar. Umur kita cuma sebentar. Jangan sampai kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala abadal abad. Selama-lamanya kita hidup cuma 60 tahun. Kita hidup cuma 70 tahun. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab kita sampai ribuan tahun ayyuhal ikhwatul kiram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, nikmatnya dunia itu sedikit saja. Kita berapa tahun bisa nikmatin dunia? Kita seakan-akan kemarin merasakan masih kecil. Mungkin kita kemarin seakan-akan merasa masih 20 tahun. Mungkin kita seakan-akan kemarin masih 30 tahun. Ternyata kita udah menginjak 50 tahun. Di antara kita ada yang menginjak 60 tahun. Sudah siapkah kita jumpa dengan Allah? Apa zat perbekalan kita yang kita siapkan untuk Allah? Ya akhi, Utsman ibn Affan yang udah dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dengan tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsmanu fil jannah, Aliun fil jannah. Abu Bakar letaknya di surga pasti, Umar letaknya di surga pasti, Utsman letaknya di surga pasti, dan Ali ibn Abi Thalib letaknya di surga pasti. Tapi ternyata ketika Utsman ibn Affan meletakkan sahabatnya, meletakkan kawannya di liang lahat, dan dia letakkan dan dia kuburkan dengan tangannya, di saat itu Utsman ibn Affan menangis. Murid-muridnya Utsman ibn Affan mengatakan, ma yubkika ya Utsman, wahai Utsman ibn Affan, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jamin engkau masuk surga? Apa yang membuat engkau takut masuk liang lahat? Apa kata Utsman ibn Affan? Ya ashabi, wahai kawan-kawan saya, wahai sahabat-sahabat saya, betul Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan saya masuk surga, tapi Allah tidak pernah menjamin saya aman dari azab kubur. Itu jawaban Utsman ibn Affan. Siapalah kita yang tak pernah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Tak pernah kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita penduduk surga. Tak pernah dapat jaminan dari Allah kita aman dari azab kubur. Bagaimana kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup umur kita dengan amal-amal soleh? Tak ada jaminan ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu kata para ulama, ingat, hidup kita cuma sebentar dan akhirat akan abadi. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu adalah yang terbaik untuk orang-orang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian tak akan dizalimin walaupun sebesar kulit ari. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, agar kita aman di akhir nanti, di penutup amal kita nanti, karena yang dihitung bukan saat ini ayyuhal ikhwatul kiram, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ditutup umurnya, bagaimana kita itu bisa husnul khatimah dan tak su'ul khatimah, bagaimana penutup kita ala khitamuhu misk, penutup yang baik, penutupnya kasuri,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang hamba dihitung oleh Allah bagaimana akhirnya. Dan kita tak pernah tahu apakah kita itu di akhir nanti termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik ataukah tidak. Apakah Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah ataukah tidak. Ingat ayyuhal ikhwatul kiram, perlahan tapi pasti rambut kita udah mulai beruban, jenggot kita udah mulai memutih. Pelan tapi pasti umur semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemana kita habiskan umur kita, kemana kita sia-siakan umur kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tas'alu rabbakum, tidakkah kita mau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah saya aman nanti di akhirat nanti ataukah tidak? Ayyuhal ikhwatul kiram, maka pentinglah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau yang terus kita pegang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, teruslah kalian beramal, segerakan, jangan tunda-tunda. Sedekah kapan punya fulus, kapan kita punya uang, sedekahkan. Kapan kita itu bisa untuk sholat, jangan tunda lagi, sholatlah di waktunya. Kemudian kapan kita itu bisa mengikuti kajian-kajian lah, jangan ditunda-tunda. Kapan kita bisa belajarlah, jangan ditunda-tunda. Kapan kita itu bisa berbakti sama kedua orang tua, laksanakanlah, jangan ditunda. Kapan kita bisa berbuat baik sama anak, berbuatlah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Beliau mengatakan badiru bil a'mal, semua amalan kalian segerakan, jangan tunda lagi. Nabi SAW khawatir dengan kita. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitanan ka qita'il lailil muslim, sebelum datang banyak fitnah yang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap sekali. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, pada pagi hari dia masih mukmin, namun di sore hari dia sudah kafir. Sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di sore hari dia masih mukmin, namun di pagi hari dia sudah kafir. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya dengan barang dunia yang sangat sedikit sekali. Wallahi banyak ya ikhwah, iman itu akan goyang, iman itu akan goncang dengan apa? Dengan fitnahnya dunia. Kita tahu itu. Banyak orang-orang murtad gara-gara apa? Sekerdus mie instan. Wallahi banyak di zaman kita. Siapa yang merasa kita itu aman dari fitnah itu? Semua kita bisa terkena fitnah itu. Wallahi fitnah wanita, wallahi fitnah harta, wallahi fitnah semuanya bainal ukhuwah. Di antara ukhuwah kita pun juga ada fitnah. Semua itu ayyuhal ikhwatul kiram, siapa yang datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat menuju Allah Subhanahu wa taala, wallahi laisa alaina ad-dhaman, laisa lana ad-dhaman, tidak ada yang jamin kita sama sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Kita aman dari fitnah wanita, kita aman dari fitnah harta, kita aman dari fitnah jabatan, wallahi kalla ya ikhwah. Maka dari itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Badir, segerakan dan segerakan. Ayyuhal ikhwatul kiram, ingat, semua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, tidak ada perasaan yang paling memalukan kecuali kita dihadapkan dengan bos kita. Wallahi kesalahan kita ketika kita dipanggil dengan atasan, pasti kita malu. Bagaimana kita akan menghadapi Allah yang telah memberikan rezeki kita dari sejak kita janin dulu sampai kita jadi bayi, sampai kita menjadi anak kecil, sampai kita menjadi orang dewasa, sampai kita menjadi orang yang sudah tua. Semuanya Allah jamin, semuanya Allah berikan untuk kita. Siapkah kita datang kepada Allah dengan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun kita datang dengan kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi semua mata akan menangis, tak siap jumpa dengan Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Semua kalian akan dipanggil satu persatu. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, sini engkau. Fulan ibn fulan. Gimana kondisinya kalau nama kita, nama ana Abdurrahman. Abdurrahman ibn Yani, ta'al, sini engkau. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, gimana kondisinya kalau nama kita, nama ana Abdurrahman ibn Yani, ta'al, sini engkau. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, gimana kondisinya kalau nama kita, nama ana Abdurrahman ibn Yani, ta'al, sini engkau.
Kewajiban apa yang kita kerjakan untuk Allah, dan betapa banyak keharapan yang kita kerjakan untuk Allah, betapa maksiat kita lalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita merasa aman, kita merasa tentram dengan maksiat-maksiat kita. Wallahi ya ikhwah, wallahi kita pasti takut ketika nama kita dipanggil fulan ibn fulan ibn fulan. Sini engkau, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Gak ada penerjemah, gak ada wasilah antara kita dengan Allah. Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau dulu minum khamar? Kenapa engkau menzalimi istri-istri engkau? Kenapa engkau menzalimi anak-anak engkau? Kenapa engkau tak mendidik keluarga engkau? Kenapa engkau menzalimi tetangga fulan? Kenapa? Dan kita gak siap jawaban itu, ayyuhal ikhwatul kiram. Kita belum siapkan itu, dan kita tak punya kisi-kisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fayanzuru an yaminihi fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke kanan, ternyata tak ada satupun apapun kecuali apa yang telah dia kerjakan berupa amal saleh. Fayanzur ila asy'ami minhu, dan dia lihat sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat apapun kecuali yang telah dia kerjakan berupa maksiat-maksiat. Fayanzur baina yadayhi fala yara illa tujaha jahannam. Dia cuman bisa melihat ke depan, dan dia melihat ke depan cuman bisa melihat neraka jahannam, dan Allah perintahkan wallahi masuk engkau neraka jahannam. Apakah kita mungkin akan lari dari Allah, dan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita menuju neraka jahannam nanti? Wallahi mungkin kita saat ini masih bisa kabur dengan jabatan kita, dengan harta kita, kita masih kabur dari tempat ini ke tempat itu. Tapi pada hari kiamat nanti, maliki yaumiddin, cuman Allah pemiliknya, cuman Allah rajanya pada hari kiamat nanti. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu sudahilah maksiat-maksiat, cukuplah, baliklah kepada Allah. Kalau kita lalai, kalau kita kurang rajin ibadah, kurang sholatnya, kurang sedekahnya, kurang kajiannya, kurang nuntut ilmunya, kapan lagi ya ikhwah? Kapan kita mau berubah? Kapan? Sampai teguran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wallahi rahim. Kita zalim sama Allah, kita berbuat zalim sama Allah, kita melampaui batasan-batasan Allah. Allah masih panggil, Allah masih tunggu, Allah nggak langsung azab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tibanya datang, bukankah sudah tiba waktunya datang untuk orang-orang beriman bertaubat kepada Allah dan hatinya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Laqad ana waktuha ya Rabb. Udah datang ya Allah waktunya, dan insya Allah kami berjanji ya Allah, setelah kami keluar dari masjid ini, kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bertobat kepada Engkau, dan kami akan selalu mengerjakan hal-hal yang Engkau perintahkan, dan kami akan tinggalkan yang Engkau haramkan ya Allah. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, bantulah kami untuk selalu beribadah kepada Engkau dengan cara yang paling baik, dan selalu mengingat Engkau, dan selalu mengingat Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, antum terimalah. Tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi babu hadal masjid maftuh, pintu masjid ini selalu terbuka untuk kita, untuk kaum muslimin. Kembalilah kita, sholatlah kita. Kapan ada panggilan sholat, wallahi bukan muadzin yang panggil, wallahi bukan muadzin yang panggil, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang panggil kita semua. Tinggalkan semua kerjaan kita, datanglah menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.